Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kembali di segmen Naksir Sneaker Talk. Udah lama banget gue nggak bikin segmen ini dan seneng akhirnya gue bisa kayak ngobrol-ngobrol aja seputar sneaker sama kalian. Jadi nggak review-review melulu. Dan kali ini gue bakal bagi 5 tips ke kalian sebelum kalian beli sepatu basket. So, without further ado, langsung aja check it out and stay tuned. Jadi di sini kayak ada 5 tips yang bakal gue bagiin kalian. Ini sih bagus banget buat kalian yang mungkin baru mulai into sneakers atau pertimbangan-pertimbangan yang gue bisa sharing ke kalian sebelum kalian beli sepatu itu apa aja. Plus ditambah lagi buat kalian yang kayak suka tim mending sepatu ini atau sepatu itu. Ini menurut gue ngebantu banget. Jadi bisa kasih kalian pertimbangan yang lebih detail gitu. Yang pertama tipsnya, kalian harus tahu kondisi lapangan kalian itu seperti apa ya. Jadi ini penting banget karena buat gua punya sepatu yang awet itu gua berawal dari tahu kondisi lapangan ya. Gua latihan ada di lapangan outdoor, ada di lapangan indoor juga. Dan gua punya sepatu yang beda-beda tuh. Jadi gua pisahin, sepatu indoor ada, sepatu yang gue pakai harian atau dipakai di lapangan outdoor ada. Nah jadi kalian harus tahu tuh sebelum kalian beli sepatu, kalian tuh main di lapangan yang seperti apa, lapangan yang kayak outdoor kasar banget atau outdoor yang kayak masih halus gitu di plester, atau kalian mostly main di lapangan indoor yang enak. Jadi ya kalian bisa cek dari bagian traksi sepatunya. Kalau kalian main di lapangan outdoor, misalnya gini, sepatu ini Anta GH2 ini punya traction yang tebal. Jangan tahu tebal atau enggak gimana, kalian bisa datang ke store, terus kalian bisa pegang tuh rubbernya kayak gini. Kalian bisa pegang-pegang gini, nih. Tingkat ketebalannya tiap sepatu tuh beda-beda. Jadi ada yang tebal kayak gini, terus ada yang kayak di sepatu mana ya? Ini Curry 8. Ini dia soft banget bagian bawahnya. Yap, jadi ini nggak akan sedurable sepatu Anta. Biasanya sepatu-sepatu kayak yang brand dari China itu cukup tebal. Terus ada lagi misalnya sepatu ini Kobe 6. Yap, ini juga ketebalannya beda. Ya, ini sih sebenarnya cukup oke, tapi nggak terlalu tebel-tebel banget juga. Jadi kalau kalian main di lapangan outdoor, misalnya kalau kalian main di lapangan outdoor yang cukup ya, yang rata gitu, kalau kayak kalian pakai sepatu XDR-nya Nike tuh menurut gue masih cukup oke sih. Terus kalau nih kayak gini, nih ini bagian bawahnya menurut gue durable banget, enak, full herringbone. Jadi kalau kalian mau pakai di lapangan outdoor oke. Jadi ya itu tips pertama sih, kalian bisa cek-cek bagian traction dari sepatunya. Dan satu info lagi yang menurut gue penting dan gue udah bahas di video-video gue yang lain, kalau kalian main di lapangan outdoor pentingin juga yang namanya cushion. Tips nomor 2, kalian harus tahu setiap sepatu itu punya size yang beda-beda. Ada yang size-nya lebar, ada size-nya yang panjang, ada yang pendek, ada yang sempit. Jadi itu kalian perlu tahu. Contohnya kayak di sepatu ini lagi, Anta GH2, kalian harus turun setengah size karena memang bagian belakangnya tipis. Terus di sini ya kalian punya sepatu yang rada pendek, tapi menurut gua masih true to size juga. Di sepatu Kobe fittingnya juga beda, dan kalau kalian bisa bandingin sama sepatu Jordan, ini juga punya fittingnya sendiri. Jadi fit tiap sepatu itu beda-beda, nggak bisa kalian pukul rata semua sama. Terutama di basic review gue selalu kasih info kalian kalau fitnya itu true to size, itu tuh berdasarkan dari sepatu olahraga yang lain juga. Jadi itu jangan disamain kayak sepatu Converse gitu. Misalnya kalian pakai Converse biasanya size 41, kalian pakai sepatu ini nggak bisa ke 41 guys, pasti kalian bakal naik size-nya karena Converse itu downsize pada umumnya. Jadi kalau di review gue ngomongin sizing itu selalu indikasinya ke sepatu olahraga juga. Jadi perhatikan ya, jadi jangan sampai kalian salah. Dan sizing dari sepatu Nike sama sepatu Adidas juga kadang-kadang ada yang beda juga. Beda brand bisa beda sizing dikit. Kayak sizingnya dari Nike ke Reebok itu beda. Jadi yang beda itu CM-nya. Jadi kalian perhatiin juga. Selalu perhatiin yang di Euro size, terus ada yang di US size sama di bagian CM itu kalian perhatiin deh. Dan kalau ngomongin dari segi sizing itu juga kembali ke bentuk kaki kalian.
Ada yang kakinya ramping, ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya lebar. Jadi itu kembali ke bentuk kaki kalian masing-masing juga. Kadang gua punya kaki yang bisa dibilang standar aja, nggak yang lebar-lebar banget. Jadi kadang gue pakai sepatu kayak Kobe gini, biasanya banyak orang yang bilang ini harus naik setengah size. Di gue bisa pakai true to size guys. Ini kayak gini. Jadi di review kadang gue juga selalu ngejelasin gimana lebar dari sepatunya. Ini cukup oke atau enggak. Tapi ya bear in mind aja, gue punya kaki yang nggak terlalu lebar. Jadi buat kalian yang punya kaki lebar, kalian harus hati-hati juga gitu guys. Bisa mungkin paling bener kalian cobain dulu di store. Kalau kalian yang belum punya sepatu-sepatu basket, sepatu olahraga, kalian cobain dulu di store sepatu yang mendekati paling nggak. Jadi ya sepatu basket lainnya, kalau bisa di brand yang sama juga. Baru dari situ kalau kalian mau beli online itu lebih aman sih kalau kata gue. Next yang nomor 3 yang bisa gue kasih tips ke kalian itu, kalian harus paham gimana pola permainan kalian di lapangan. Kalian itu pemain yang apa yang kalian butuhin lah, basically kayak gitu. Kalian suka permainan yang kayak cepet kayak Kyrie Irving, gocek-gocek, atau kalian yang spot up shooter kayak Klay Thompson, atau kalian yang center kayak Giannis, atau kayak LeBron, itu punya tipe permainan yang beda-beda. Dan sepatu-sepatu ini itu tuh gue selalu bilang punya tugas buat ngebantu kalian perform guys. Jadi sepatu-sepatu ini kadang punya spesifikasi, tiap sepatu beda-beda. Karena setiap orang nggak punya tipe permainan yang sama, jadi makanya spesifikasinya beda-beda. Entah kalian suka sepatu yang bener-bener low profile seperti Kyrie Irving, jadi kalian berasa cepet banget di lapangan, atau kalian suka sepatu yang punya max cushion yang bener-bener empuk banget kayak LeBron. Mungkin buat kalian yang bener-bener mentingin impact protection. Tapi kalau kalian suka yang gerakannya cepet, cushioning yang super empuk itu bakal sedikit menghambat pergerakan kalian. Bukan berarti kalian nggak bisa pakai sepatunya, kalian tetap bisa pakai sepatunya guys. Kalau kalian jago sih kalian jago aja gitu. Tapi sepatu-sepatu kayak gini bakal bisa ngebantu kalian perform. Kalian suka yang materialnya knit kayak gini, atau kalian suka yang materialnya kayak ada leathernya gini, atau kalian suka yang masih pakai fuse, atau ada kayak plastik-plastiknya, itu semua punya kelebihan masing-masing guys. Jadi kalian perlu perhatikan apa yang kalian cari, apa yang kalian suka, dan dari situ kalian bisa nentuin tuh sepatu kalian gimana. Jadi buat kalian yang kadang suka nanyain tim mending ini atau mending ini, simple, kalian lebih suka yang mana? Kalian suka cushioning yang empuk atau kalian suka cushioning yang low profile? Tinggal tuh kalian pilih. Atau misalnya kalian lebih mentingin material yang paling utama, kalian tinggal tentuin deh, gue suka material yang seperti apa. Material yang knit kayak gini, knit material, atau kalian suka yang leather, atau kalian suka yang macem-macem, kalian tinggal tentuin aja. Simple banget. Dari situ kalian bisa lebih gampang deh milih sepatu mana yang paling cocok buat kalian. Dan tips yang nomor 4 yang bakal gue bagi ke kalian adalah nggak semua sepatu harus mahal, atau nggak semua sepatu harus murah juga. Jadi mahal belum tentu bagus banget, murah juga belum tentu jelek. Begitu pula sebaliknya guys, tergantung kembali lagi ke apa yang kalian butuhin. Itu aja sih sebenarnya. Jadi biasanya yang gue bener-bener tahu, kadang sepatu-sepatu yang high performance atau yang harganya mahal itu sebenarnya kadang itu dibuat lebih spesifik, dan fitur-fiturnya biasanya lebih lengkap juga sih. Spesifik dalam artian kalau misalnya kalian suka cushion banget kayak sepatu LeBron, itu punya max cushioning yang enak banget. Tapi bukan berarti semua orang cocok pakai sepatu itu. Nah, jadi kayak gitu. Ada juga yang dibikin kayak all around, jadi semuanya oke, bisa, tapi pasti kan ada trade off-nya sendiri-sendiri. Dan misalnya sepatu budget model gitu, itu pasti harganya beda, tapi di satu sisi mungkin kalian cuma dapat misalnya traction-nya oke banget gitu. Traction-nya cocok buat lapangan outdoor. Jadi itu kembali dengan spesifikasi atau kebutuhan kalian masing-masing. Dan last but not least, yang nomor 5 yang paling penting menurut gua, kalian biasain lihat review. Jangan asal banyak-banyak tanya, karena biasanya jawabannya itu udah ada di review yang gue bikin. Dan ya setiap review yang gue bikin, gue selalu kasih info mengenai sizing, mengenai material, mengenai fit, mengenai kalau kalian lihat performance review itu bakal lebih detail lagi. Dan review gue itu selalu ada 2, jadi initial review dan juga performance review untuk sepatu basket pada umumnya sih. Dan itu gue bakal bahas semuanya. Jadi kembali lagi apa yang kalian butuhkan. Pendapat gue belum tentu yang paling valid atau yang paling bener, tapi paling nggak apa yang gue rasain ke sepatu tersebut itu bisa diaplikasikan ke apa yang kalian cari gitu. Kalau kalian tanya mending ini atau ini, pendapat gue belum tentu yang terbaik buat kalian guys.
Tapi kalian tahu apa yang kalian butuh, dan pengalaman gue bisa jadi referensi buat kalian. Itu aja sih. And that's about it, 5 tips sebelum kalian beli sepatu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama konten ini, kalian jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue, guys. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.